Dari sebuah akuarium kosong, lahirlah sebuah karya alam yang menenangkan. Akuarium ini ukuran 80 kali 40 kali 26 cm dengan tema natural. Tahap awal, hardscaping, dengan menggunakan kayu rentek yang membentang. Dua zona terpisah membentuk sebuah goa. Zona kiri dengan batu seiriu, dan zona kanan dengan batu terli. Alascaping, menggunakan kapas filter, dengan tujuan agar tidak menggunakan media tanam terlalu banyak. Masuk ke tahap 2 dengan media tanam bagian dasar bakteri starter. Masukkan bakteri starter di dua zona terpisah sisi kanan dan sisi kiri. Tahap berikutnya, rumah bakteri. Masukkan rumah bakteri di sisi kanan dan sisi kiri agar bakteri bisa hidup dan berkembang di rumah bakterinya. Lanjut, pupuk dasar. Tuangkan pupuk dasar agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Soil tahap terakhir, penggunaan media tanam. Masukkan soil di dua zona, sisi kanan dan sisi kiri. Dengan scaping melandai bagian depan, rendah sampai bagian ke belakang makin meninggi. Sisi bagian kiri dibikin melandai, sama halnya sisi kanan, tetapi sisi kiri lebih rendah dari sisi kanan. Sisi kanan dengan tinggi media 15 cm, sedangkan sisi kiri tinggi 10 cm. Tahap selanjutnya, penggunaan media pasir silika. Tema natural dengan hamparan pasir agar terlihat lebih luas dan natural. Media pasir dengan tinggi 8 cm. Rapihkan media pasir agar lebih padat. Tahap selanjutnya, masukkan air. Berikan plastik untuk menuangkan air ke dalam akuarium agar media pasir tidak berterbangan dan rusak. Masuk tahap cycling selama 2 hari agar debu dari soil, pasir, batu, dan kayu akan mengendap terlebih dahulu saat menanam. Visibilitas menjadi lebih baik sehingga penempatan tanaman lebih rapi. Menstabilkan posisi substrat soil dan pasir yang baru diisi air sering mengalami pergeseran setelah 1-2 hari. Lapisan dasar menjadi lebih padat sehingga tanaman lebih mudah ditancapkan dan tidak mudah tercabut. Masuk tahap planting setelah cycling selama 2 hari. Saya pilih tanaman yang rendah karbon dioksida. Untuk tanaman posisi di belakang jenis Vallisneria spiral, Vallisneria nana, dan Cryptocorin balansa. Jenis tanaman posisi tengah ada Cryptocorin wenti, Kadaka, Bucephalandra. Jenis tanaman yang menempel di batang kayu ada Anubias dan Moss riccia agar terlihat natural dan tampak tua. Jenis tanaman di sisi pinggiran pasir dan di sela-sela batu ada Sagittaria, Subulata, dan sedikit Moss riccia. Tertanam di batu. Lanjut isi air dan biarkan selama 1 hari dengan tujuan memberi waktu tanaman beradaptasi. Akar tanaman mulai mencengkeram substrat sehingga tidak mudah tercabut saat ada arus atau ikan berenang. Hari keempat, memulai siklus biologis secara bertahap. Masukkan beberapa ikan untuk menghasilkan kotoran yang menjadi sumber amonia bagi bakteri nitrifikasi untuk berkembang. Tujuan kedua untuk menguji kualitas air. Jika ada masalah seperti kekurangan oksigen, suhu tidak stabil, atau tanaman banyak yang lepas, dapat diketahui lebih awal tanpa risiko kehilangan banyak ikan. Hari kelima, mulai menambahkan ikan untuk menghiasi akuarium dan pilih ikan yang aman untuk tanaman aquascape. Hari ke-7, tambahkan ikan neon tetra dan udang blood mary dan udang amano. Tujuan menambahkan udang untuk memakan sisa makanan
yang berada di sela-sela pasir dan batu. Hari ke-8, upgrade pompa filter dari pompa 1500 LPH menjadi pompa filter kanister dengan kapasitas 760 LPH. Pipa outflow menggunakan spray bar agar tanaman tidak rusak dan ikan udang tidak stres. Pipa outflow diarahkan ke permukaan agar mendapatkan pergantian oksigen serta tidak ada area dead spot di dalam akuarium.